Shalom Papa Mama. Pagi ini sebelum anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan orang tua untuk ibadah anak. Yang pertama, anak perlu tahu bahwa Tuhan hadir di segala tempat termasuk di rumah. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik dan tertib dan antusias. Yang ketiga, remember this. Anak mengikuti teladan orang tua. Apabila orang tua mengikuti ibadah dengan baik, tertib, dan antusias, maka anak pun akan mengikutinya. Dan yang terakhir, bantu anak untuk mengikuti aktivitas dan menghafal ayat emas. Selamat membimbing anak-anak untuk mengikut ibadah sekolah minggu di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik semua. Selamat datang di ibadah DSMD 2 DKI Jakarta. Yeay. Hari ini kita mau sekolah minggu bareng-bareng ya Kak. Betul, iya. Kak. Dan adik-adik di rumah siapin diri adik-adik semua. Betul. Bangkit berdiri. Jangan makan, jangan sambil main. Tapi kita mau hari ini memuji dan menyembah Tuhan ya adik-adik. Kahan siap gak? Siap. Aku sih siap banget. Oke adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan Yesus memberikan kita tubuh dan anggota tubuh untuk bisa kita gunakan dengan baik ya. Jadi kita harus berhati-hati ketika kita menggunakan tangan kita, mata, telinga, kaki, mulut kita, semuanya ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Ting tong. Hati-hati gunakan matamu. Ting tong. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ting tong. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Nah adik-adik, setiap anggota tubuh kita nggak boleh menggunakannya dengan sembarangan ya. Amin. Setuju banget gak Kak? Ya, maka dari itu setiap anggota tubuh kita, apapun yang kita lakukan, harus memuliakan nama Tuhan. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Mata. Hati-hati gunakan matamu. Ting tong. Hati-hati gunakan matamu. Ting tong. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ting tong. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Yeay, berikan kemuliaan buat Tuhan lebih lagi. Nah adik-adik, masih siap gak memuji Tuhan? Yes, aku siap. Kakak siap gak? Iya. Nah, tapi sebelum kita lanjut memuji Tuhan, kakak mau tanya dulu nih sama Kak Hans, sama adik-adik semua juga. Iya. Kak Hans, hari ini udah baca Alkitab belum? Aku sih udah. Aku udah. Udah? Udah. Nah, Banyak. adik-adik udah belum? Ya, adik-adik. Tahu nggak sih adik-adik, setiap kita membaca firman,
kita tahu dan percaya bahwa firman Tuhan menjadi kebenaran dan menjadi hikmat untuk setiap kehidupan kita. Yes, Kak, Maka betul. dari itu, kita percaya bahwa firman Tuhan itu penting dan itu adalah kebenaran untuk kehidupan kita. Amin. Ayo kita memuji Tuhan lebih lagi. Adik-adik, please smile. Tangan di rumah dulu. Tangan. Karena firman itu adalah benar untukmu, amin. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku percaya, ku percaya. Suaramu menuntun jiwaku, firman-Mu sumber segalanya. Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Yes, firman-Mu ya dan amin. Katakan, thank you Jesus. Thank you Jesus. Woo. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh adik-adik. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku percaya, ku percaya. Suaramu menuntun jiwaku, firman-Mu sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Dan takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Yes, betul. Firman Tuhan ya dan amin. Ya. Adik-adik lebih semangat lagi memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Ayo semuanya kita bangkit berdiri lebih lagi, kita loncat buat Tuhan. Kita semangat buat Tuhan. Karena Dia adalah Raja segala raja. Yes, siap. Maka ya kita nyanyi lagu ini lebih sungguh lagi. Nanti kita akan nonton bareng untuk Tuhan Yesus. Yeay. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Dan takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari,
boleh di rumah tutup matanya, boleh lipat tangannya atau angkat tangannya sama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan pada hari ini, karena kita percaya kehidupan kita adalah milik Tuhan Yesus. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Say, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I'll live for you alone, and every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah, Lord. This is my desire. Katakan, to worship you. To honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me,
Kita percaya adik-adik bahwa kehidupan kita sepenuhnya milik Tuhan. Ketika kita bangun, ketika kita tidur, ketika kita bermain, ketika kita belajar, setiap situasi dalam kehidupan kita tetap percaya bahwa kita adalah anak-anaknya Tuhan. Mari bersyukur dan sembah Tuhan pada pagi hari ini. Katakan haleluya. 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 Mari sembah Tuhan. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami beri hidup kami. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya untukmu Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semua untukmu Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu. Nyatakan Tuhan, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan bahwa kehidupan kami adalah miliknya Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan Tuhan setiap hati kami, setiap pikiran kami, setiap hidup kami. Meskipun kami masih kecil, kami mau serahin sama Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu Tuhan tidak pernah memandang rendah setiap kami. Meskipun kami masih muda, meskipun kami masih kecil, tapi kami percaya Tuhan punya rencana yang besar buat kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan pimpin setiap hati kami, Tuhan pimpin mata kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam, mendengarkan setiap perkataan firman-Mu lewat Kak Sur yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi juga Kak Sur agar dia dapat menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan lewat firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya untuk kita nonton performance teman-teman kita ya. Hidup
bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya sampai selamanya, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Kakak mau kenalkan. Ini adalah King James pertama. Dia adalah seorang raja yang cerdas dari Inggris. Dia memiliki kemampuan berbahasa, bahasa Ibrani, Yunani, Aram, dan Latin. Dia menggunakan kemampuan yang Tuhan berikan untuk menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya ke dalam bahasa Inggris. Di kerajaan Inggris pada tahun 1611 karyanya dicetak secara resmi dan apa yang diterjemahkan oleh King James ini menjadi acuan untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa di dunia. Namun di balik kehebatannya, King James ini memiliki kelemahan atau kekurangan sebagai seorang raja. Dia adalah seorang raja yang gagap dan suka meneteskan air liurnya tanpa terkontrol, sehingga ketika orang melihatnya, orang suka mentertawakan dia. Namun King James telah menggunakan kemampuannya untuk menerjemahkan Alkitab sehingga bisa dinikmati oleh semua orang. Sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 1 Petrus 4 ayat 10. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah melayani Tuhan dengan talentamu. Di sebuah kota yang bernama Yope atau di dalam bahasa Ibraninya disebut Joppa, kota ini merupakan bagian dari Tel Aviv, berjarak 20 km atau 12 mil dari kota Lida dan letaknya di tepi pantai. Di sana di kota ini hiduplah seorang wanita yang bernama
Dorcas atau Tabita. Tabita atau Dorcas dalam bahasa Yunaninya ini memiliki arti rusa. Nah, dia adalah seorang yang suka melakukan banyak sekali kebaikan, suka menolong orang-orang yang miskin, dan dia adalah seorang yang menggunakan kemampuannya menjahit. Jarum dan benang tidak pernah lepas dari kehidupan Dorcas atau Tabita. Dia suka membuatkan pakaian bagi janda-janda yang tidak memiliki pakaian. Dia senang sekali melakukan kebaikan. Namun satu kali, apa yang terjadi di dalam kehidupannya? Setelah dia suka menolong orang banyak, dia suka memberi makan, dia suka membuat pakaian, Tabita atau Dorcas jatuh sakit. Dan waktu dia sakit, semua orang, teman-temannya di sekelilingnya menjadi sangat sedih sekali. Mereka sedih karena Dorcas sakit. Dan tahukah kalian, tidak lama setelah itu Tabita atau Dorcas meninggal dunia. Lalu seluruh orang yang pernah ditolongnya dan janda-janda miskin itu, Tabita sudah meninggal. Mereka semua menangis dengan sedih. Tiba-tiba di antara mereka teringat, oh tunggu. Aku teringat sesuatu. Aku sedang mendengar bahwa di Lida itu ada seorang rasul, yaitu Petrus ya. Rasul Petrus. Dia bisa melakukan banyak mujizat. Siapa tahu dia bisa menolong Tabita, membangkitkan Tabita kembali. Oh ya, kalau gitu kamu panggil. Akhirnya seluruh orang yang ada di tempat itu mengutus 2 orang murid Tuhan untuk menjumpai Petrus. Mereka pergi, mereka berjalan dan mencari Petrus, dan mereka melihat Petrus. Hai, Pak Petrus, tolong kami. Ada apa? Mereka bertemu dengan Rasul Petrus. Petrus mengatakan, ada apa? Tolong kami, teman kami yang bernama Tabita atau Dorcas meninggal dunia. Aku tahu Bapak seorang yang dipakai oleh Tuhan. Kami mau Bapak menolong kami. Lalu Petrus berpikir ini kesempatan untuk dia memberitakan Injil dan menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat hebat sekali. Dan akhirnya Petrus pun pergi bersama-sama dengan kedua murid Tuhan itu. Dia pergi, sampailah mereka di rumah Tabita atau Dorcas. Tabita atau Dorcas, jenazahnya itu dimandikan terlebih dahulu dan ditaruh di atas ruangan atas. Biasanya dalam rumah Yahudi, ruang atas itu digunakan untuk pertemuan-pertemuan. Tapi entah kenapa mereka meletakkan jenazah dari Tabita atau Dorcas di ruang atas di ruang pertemuan. Lalu Petrus segera naik dan dia melihat di sekeliling kamarnya Dorcas itu atau Tabita banyak sekali janda-janda miskin. Dan apa yang mereka lakukan waktu Petrus datang? Mereka menangis terseduh-seduh. Pak Petrus, tolong teman kami. Kami mau Tabita bisa hidup kembali. Mereka semua bersedih. Lihat, ini pakaian yang sudah dibuatkan Dorcas buat kami. Iya, bajunya bagus-bagus sekali. Dia membuatnya untuk kami. Tolong kami. Akhirnya Petrus meminta seluruh orang yang ada di dalam ruangan itu untuk keluar. Kemudian setelah mereka keluar, apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus? Petrus langsung menghampiri Tabita yang diletakkan di atas, di ruang atas, dan dia berlutut di samping tempat tidur di mana jenazah Tabita diletakkan. Lalu Rasul Petrus berdoa buat Tabita. Lalu dia mengatakan seperti ini, Tabita, bangkitlah. Keajaiban pun terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Waktu Petrus berdoa, Tabita mulai membuka matanya perlahan demi perlahan. Wow, Tabita hidup kembali. Tabita sudah hidup kembali. Lalu kemudian Petrus membawa Tabita keluar untuk bertemu dengan seluruh teman-temannya. Dan apa yang terjadi? Teman-temannya ini bersuka cita. Mereka gembira sebab Tabita atau Dorcas telah hidup kembali. Teman-teman, Tabita
atau Dorcas telah menggunakan kemampuannya sebagai seorang penjahit. Dia cuma bermodalkan jarum dan benang. Dia membuat pakaian-pakaian seperti ini untuk diberikan kepada janda-janda miskin. Dia banyak sekali menolong orang. Dia menggunakan talentanya. Mungkin ini satu-satunya kemampuan yang dia miliki. Tapi dia gunakan semuanya untuk melayani Tuhan. Dia gunakan untuk menolong orang lain. Bagaimana dengan adik-adik semua? Ada di antara adik-adik yang bisa bermain musik. Yuk kita gunakan kemampuan kita seperti teman-teman kita yang sudah tampil dalam 2 minggu di ibadah online di SMD 2 DKI. Mereka bermain musik, mereka bernyanyi untuk Tuhan. Tuhan mau ketika kalian punya kemampuan atau talenta yang Tuhan berikan, gunakan untuk Tuhan. Kalian bisa bermain musik, kalian bisa menghibur orang-orang. Nah, atau kalian bisa memasak nih, ada di antara kalian yang bisa memasak. Masak makanan yang enak, lalu bagikan kepada anak-anak yang ada di jalanan, kepada tetangga kalian yang sedang kesusahan, atau kepada orang-orang miskin yang gak punya makanan. Gunakan kemampuan memasak kalian untuk kalian menolong orang lain. Tahu? Kalau kalian udah besar, kalian mungkin bercita-cita untuk menjadi seorang dokter. Jadilah seorang dokter yang menggunakan profesi kalian untuk menolong orang lain. Jadilah seorang dokter yang tidak mengharapkan bayaran ketika ada orang yang susah, yang mungkin datang ke tempat kalian gak punya uang. Berikan pengobatan secara gratis sehingga engkau bisa menolong sesamamu. Dengan profesimu engkau pun sudah bisa melayani Tuhan. Mungkin ada kita di antara adik-adik yang sudah besar, saya mau menjadi seorang guru. Jadilah seorang guru yang mau memberikan pelajaran dengan baik kepada murid-muridnya. Dengan profesimu, dengan cita-citamu, kamu bisa menjadi berkat melayani Tuhan. Jadilah seorang guru yang ketika ada muridmu yang tidak punya uang tapi ingin mengikuti pelajaran tambahan atau ingin bersekolah di tetanggamu tapi tidak punya uang, katakan, mari ikut ke sekolah saya akan membayarkan kamu uang sekolah. Layanilah Tuhan lewat setiap talenta yang Tuhan sudah berikan, lewat setiap profesi yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu untuk melayani Tuhan. Seperti Tabita, seperti King James 1 yang menggunakan segenap kemampuannya untuk melayani Tuhan, kita semua pada pagi hari ini mau belajar melayani Tuhan. Yuk kita baca ayat masnya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10. Kita akan berdoa, nanti Kak Ansya akan pimpin kita di dalam doa. Wah adik-adik, firman Tuhan yang luar biasa ya adik-adik. Pagi hari ini kita belajar bahwa talenta atau kemampuan yang kita miliki kita pakai untuk memberkati orang lain. Seperti Raja James dari Inggris, dia memakai kemampuannya dan talentanya untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris yang sampai saat ini masih kita pergunakan. Kemudian Dorcas juga, dia menggunakan talentanya, kemampuannya untuk memberkati ibu-ibu janda pada saat itu, dan dia menjahitkan pakaian-pakaian buat mereka. Nah adik-adik, kita sudah belajar dan kita ucapkan terima kasih kepada Kak Sur yang sudah menyampaikan firman. Adik-adik, mari kita di dalam hidup kita gunakan talenta kita untuk memberkati orang lain. Seperti kalau kita memiliki talenta pandai berbicara, jangan kita pakai untuk kita bergosip, tetapi kita pakai talenta kita untuk memberkati orang lain. Kita menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita kepada teman kita atau mungkin kepada orang-orang lain, mungkin tetangga yang belum mengenal Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Nah adik-adik, waktunya kita akan berdoa. Mari close your eyes, tutup matanya, hold tight your hands, kunci tangannya. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Engkau tolong kami untuk kami dapat melakukan hal-hal yang baik, memberkati orang-orang. Dan kami bersyukur buat talenta, kemampuan yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah setiap talenta yang kami miliki, kami dapat gunakan untuk memberkati orang lain di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah adik-adik, mari angkat kedua tangan adik-adik. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan adik-adik sebagai umatnya yang kudus. Diberkatilah adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada adik-adik. Tuhan akan menyinari wajahnya kepada adik-adik. Tuhan akan menjaga nyawa adik-adik dari kecelakaan. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepada adik-adik. Hanya lakukan firman Tuhan dengan setia, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai adik-adik mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan, amin. Sekian ibadah sekolah minggu online hari ini. Adik-adik tetap terus semangat, tetap terus baca firman Tuhan. Jangan lupa untuk berdoa, cuci tangannya, dan stay safe ya semuanya. God bless you all. Bye-bye. Shalom adik-adik, hari ini kita akan membuat kreativitas melipat origami bentuk pakaian. Jadi seperti ini. Ada dua bentuk, yang pertama ada gaun, lalu ada kaos seperti ini. Caranya mudah, kalian bisa pilih warna origami kesukaan kalian. Hari ini kakak pakai warna orange dan juga hijau. Nah, namun pada bentuk yang pertama, yaitu baju, pada origami kalian lipat jadi dua, lalu potong jadi seperti ini setengahnya, lalu lipat menjadi dua seperti ini. Setelah setengah, lipat lagi, ratakannya. Setelah selesai, kalian lipat jadi seperti ini pada kedua sisi. Lalu pada sisi ini kalian lipat jadi seperti ini. Lipat setengahnya lagi ya. Setelah selesai, lipat sisi putih jadi seperti ini. Lalu pada sisi berikutnya kalian harus membuat lipatan seperti ini, membentuk kerah si kaos. Lalu lipat ujungnya, lalu lipat pada putih jadi seperti ini. Setelah selesai, kalian lipat sisi ini, membentuk ini ya, jadi setengah seperti ini. Setelah itu lipat lagi, lalu masukkan pada dua belah kerah, lalu lipat pada sisi samping-samping. Untuk bentuk yang kedua, yaitu gaun, yang kalian lakukan seperti ini. Ambil origami yang kalian mau, lalu lipat jadi dua seperti ini. Lipat lagi, lalu lipat lagi dengan 4 atau membentuk seperti ini ya. Lalu rekatkan pada sisi tengah seperti ini. Sisi satunya lagi. Jadi seperti ini. Lalu lipat menjadi seperti ini. Rapikan ya. Lalu kalian ambil setengah jadi seperti ini. Seperti ini ya. Lalu pada sisi ini kalian tarik pada ujungnya, lalu rekatkan atau rapi. Pada sisi satunya juga sama. Jadi seperti ini.
Pada sisi ini lipat jadi segitiga seperti ini, lalu lipat masuk ke dalam namun hanya setengah, jadi seperti ini, lalu buka, kalian bentuk menjadi seperti ini. Setelah selesai, kalian lipat setengahnya jadi seperti ini. Pada kedua sisi ya. Setelah selesai, lipat ini menjadi seperti ini. Pada bagian ini, kalian harus ratakan sesuai dengan ujung gaun. Jadi seperti ini. Lalu sisi berikutnya juga sama. Kalian harus lipat, lalu samakan dengan ujungnya. Setelah selesai, pada bagian depan kalian buka menjadi seperti ini. Lalu sisi satunya, lalu balik, jadilah origami dress seperti ini. Kalian bisa coba di rumah ya. Selamat mencoba.